Halo, saya Jono Effendi, professional trainer di Pasar Trainer. Di sesi sebelumnya kita membahas credit risk management, melihat prosesnya, dan proses ini dimulai dengan proses identifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses credit risk management yang berikutnya, yaitu dalam tahap measurement atau pengukuran. Informasi-informasi yang kita sudah identifikasi itu akan sangat berguna pada saat kita melakukan measurement atau pengukuran. Namun, terlebih dahulu kita upayakan bisa mengupdate data dari debitur. Jadi debitur punya financial statement, itu kita coba update. Semakin update akan memberikan dampak akurasi analisa yang lebih baik. Dari data yang terupdate tersebut, kemudian kita bisa lakukan yang namanya stress testing. Jadi kita membuat suatu proyeksi apa dampak COVID-19 ini terhadap data yang terupdate yang kita peroleh dari debitur tersebut. Kita bisa kombinasikan dampaknya dengan membuat suatu senario. Misalnya ada dampak penurunan sales sekian persen karena terjadinya PSBB. Atau kita combine nanti dengan apa dampak ketika kalau kurs naik menjadi sekian persen terhadap beberapa debitur kita yang mempunyai exposure foreign exchange. Atau kita bisa juga kombinasi dengan bagaimana dampak jika commodity price turun menjadi sekian terhadap kinerja dari debitur kita. Nah, proses kita mengkombinasi kondisi-kondisi dari data-data yang kita identifikasi yang terkait dengan masing-masing debitur kita dengan situasi-situasi yang buruk, inilah yang kita kenal dengan namanya stress test analysis. Jadi dengan stress test analysis ini kita bisa memberikan atau mendapatkan gambaran kira-kira apa dampak yang buruk yang bisa terjadi dengan debitur kita. Stress test analysis ini pun bisa kita combine, kita tambahkan dengan yang namanya break-even scenario analysis, di mana titik di mana kalau debitur itu bisa ngepas bayar kredit kepada kita. Bisa kita tambahkan juga dengan sensitivity analysis untuk melihat bagaimana kalau ada dampak satu faktor. Misalnya salesnya kita turunkan, ya 1% ditambah volatility dia di masa lalu atau semasa COVID, untuk kita melihat dampak dari satu faktor ini terhadap berapakah kemampuan bayar dari si debitur ini di masa yang akan datang. Jadi, di dalam proses measurement ini kita melakukan tes, kita melakukan uji coba untuk melihat dampak yang bisa terjadi, terutama dalam kondisi-kondisi yang buruk. Ini kita apply kepada debitur-debitur kita, terutama fokus pada debitur yang terdampak berat dengan COVID-19, tapi bila memungkinkan bisa kita lakukan terhadap seluruh portfolio debitur kita. Setelah kita melakukan ini, kita akan mendapatkan angka. Berapa sih besaran kemungkinan kegagalan bayar dari debitur kita? Berapa dampak kredit risk yang bisa bank peroleh dengan COVID-19 ini? Dan kemudian kita bisa lihat bagaimana dampak secara bank-wide atau secara keseluruhan. Apakah bank akan mengalami kerugian, ataukah bank harus menyiapkan modal baru untuk menalangi kerugian tersebut? Itu tahap di measurement. Kita masuk ke tahap berikutnya, monitoring. Dari measurement, pengukuran, dan membuat beberapa situasi yang buruk dari debitur, maka proses monitoring sebaiknya dikaitkan dengan hasil measurement. Bila ada debitur-debitur di dalam proses measurement kita menemukan yang berdampak parah, maka monitoring tentu harus kita lakukan lebih tepat, lebih ketat, dan mulai kita pikirkan solusi-solusi alternatif yang bisa kita siapkan untuk mengatasi debitur-debitur tersebut bila mana pemburukan itu terjadi. Jadi kita sudah lebih preventif menyiapkannya, ya. Apalagi yang harus kita lakukan dalam proses monitor, debitur-debitur yang kita lihat terdampak dan bisa berakibat
parah pada kinerja dan kemampuan membayarnya, ini kita harus lakukan tighten monitoring. Kita harus lakukan monitoring yang lebih ketat. Bagaimana caranya? Berkomunikasi lebih sering. Mungkin yang biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali, sekarang harus tiap bulan, bahkan mungkin bisa seminggu sekali kita berlakukan komunikasi, menanyakan pada debitur gimana kondisi dia, apakah ada hal-hal yang signifikan yang kita perlu ketahui. Itu kita bisa lakukan dalam diskusi-diskusi yang mungkin tidak harus terlalu formal, ya, tetapi dari situ kita akan dapat informasi-informasi terupdate dari situasi dan kondisi yang debitur alami. Ya, dengan situasi itu, maka kita bisa membuat atau membandingkan situasi-situasi yang dialami sekarang dengan laporan financial actual yang terakhir yang kita bisa dapat. Berarti ada penurunan berapa, kenaikan berapa, dan dari sini maka kita mulai harus memperhatikan cash flow dari debitur. Kita perhatikan rekening koran dari debitur. Ingat, mindsetnya adalah cash is king. Ketika penjualan turun, ketika ada krisis, maka yang drain out atau yang akan habis duluan biasanya sesuatu yang bersifat cash. Ya? Dan kalau itu sampai habis, biasanya kemampuan membayar dia juga akan menurun. Jadi kita perhatikan bagaimana situasi cash dari si debitur tersebut. Dan setelah itu, maka kita bisa review juga bagaimana upaya-upaya debitur untuk menanggulangin shortage of cash, menanggulangin kemungkinan dia rugi dengan mengatur budget-budget spending dia. Bila perlu, kalau memungkinkan kita review spending priority yang dilakukan debitur. Bila ada pengeluaran-pengeluaran yang dirasakan tidak perlu, investasi-investasi yang mungkin saat ini bisa ditunda, maka kita bisa advise debitur untuk menunda itu dulu. Ya, atau melakukan penghematan sehingga cash flow debitur bisa terjaga dan dia bisa sustain dalam waktu yang lebih panjang. Nah, inilah tahap-tahap monitoring yang kita lakukan. Jadi secara personal approach kita melakukan pendekatan, interaction yang lebih ketat, di samping kita lakukan monitoring desktop atau data-data yang lebih akurat, ya, dengan data yang lebih terupdate untuk melihat situasi terakhir dari debitur dan juga termasuk mencari alternatif penyelesaian dengan debitur. Demikian tahap kedua dan ketiga, yaitu measurement dan monitoring dari credit risk management process. Kita akan melanjutkan tahap terakhir terkait dengan kontrol dan mitigation yang bisa dilakukan di dalam sesi berikutnya. Terima kasih.